Bagaimana menjalani hidup yang berkualitas? Tetapkan tujuan hidup, tingkatkan kebahagiaan hidup dengan mengendalikan pikiran. Jadilah pribadi yang positif melalui tindakan nyata. Ungkapan 4 kata hiduplah yang terbaik, yang berarti hidup yang berkualitas, menjadi pesan populer setelah penghibur selebritas Oprah Winfrey mempopulerkannya sebagai panduan praktis menuju kebahagiaan dan kesuksesan. Pesan ini sangat berguna dan mudah dipahami, namun banyak orang yang tidak tahu bagaimana menerapkannya. Artikel ini menguraikan beberapa langkah yang harus dilakukan untuk menjalani kehidupan yang berkualitas sesuai dengan pesan tersebut. Bagian 1. Menentukan makna hidup. 1. Kekuatan untuk melakukan yang terbaik. Apapun yang Anda lakukan, lakukanlah dengan kemampuan terbaik Anda. Setelah menyelesaikan misi, kumpulkan keterampilan Anda sebanyak mungkin. Berusahalah untuk melakukan pekerjaan terbaik Anda, bahkan jika Anda tidak menyukai aktivitas yang Anda lakukan. Hasil kerja yang buruk tidak membawa kepuasan atau keuntungan yang diharapkan. Kembangkan keterampilan Anda yang ada dan pelajari yang baru jika memungkinkan. 2. Temukan hasrat, kekuatan, dan tujuan hidup Anda. Bisa jadi ini adalah langkah tersulit bagi orang yang mendambakan hidup berkualitas. Banyak orang mencoba mencari arti hidup mereka tetapi tidak pernah menemukannya. Namun, penting bagi Anda untuk menjalani hidup yang bermakna. Pikirkan tentang apa bakat Anda, aktivitas apa yang Anda sukai, dan bagaimana Anda dapat membantu orang lain. Menemukan jalan yang perlu Anda ambil dalam hidup membutuhkan keterbukaan diri terhadap berbagai kemungkinan yang akan membawa Anda ke kehidupan yang Anda impikan dan melakukan hal-hal lain. Kegiatannya berbeda. Kegiatan yang paling Anda minati. Anda mungkin mendapatkan jawaban yang tidak terduga. Salah satu tip pasti untuk menentukan apakah Anda telah berhasil sejauh ini adalah mengukur kepuasan Anda dengan standar hidup Anda saat ini. Ketika hidup terasa enak di tempat kerja dan dalam kehidupan sehari-hari, itu pertanda baik. 3. Cari tahu kekurangan Anda. Anda tidak hanya perlu mengetahui bakat terbaik Anda, tetapi Anda juga perlu mengidentifikasi aspek-aspek pribadi yang mewakili kelemahan Anda. Terkadang, melanjutkan tugas tertentu bukanlah keputusan yang tepat, karena keahlian Anda akan lebih berguna jika Anda menggunakannya untuk tugas lain. Pikirkan tentang aktivitas yang Anda kuasai, lalu pertimbangkan kemampuan Anda saat membuat keputusan. Misalnya, Anda pandai menggambar dan membuat karya seni lain, tetapi tidak pandai teknologi. Fokuskan energi Anda pada aktivitas yang memungkinkan Anda menunjukkan kreativitas Anda alih-alih melakukan pekerjaan berbasis teknologi. Langkah ini akan membantu Anda sukses di bidang yang Anda minati dan hasilnya akan lebih memuaskan. Jangan biarkan ini membuat Anda pasif dan tidak mau berubah atau menyesuaikan diri. Bagian 2. Kebahagiaan dalam hidup melalui penguasaan pikiran. 1. Belajar mengendalikan pikiran Anda. Memikirkan sesuatu yang mengerikan, menakutkan atau sulit, meskipun tindakan yang akan diambil tidak memicunya sama sekali, merupakan salah satu penyebab utama stres. Fokus pada saat ini dan nikmati semua yang terjadi detik demi detik. Hidup yang sangat singkat ini sia-sia jika dihabiskan untuk memikirkan masalah yang berlebihan. Berlatih meditasi konsentrasi dengan menyadari apa yang sedang terjadi dan mengamati secara detail setiap pengalaman yang dialami seseorang. Dengan meditasi dan pengenalan diri ini, Anda dapat menikmati hidup dan memprioritaskan apa yang benar-benar penting untuk meningkatkan kualitas hidup Anda. Salah satu cara melatih konsentrasi adalah meditasi. Meditasi tidak harus dilakukan menurut ritual tertentu, karena manfaatnya sama meskipun Anda hanya meluangkan waktu 2 menit sehari untuk duduk diam dan berpikir. Fokuskan perhatian Anda pada napas agar pikiran Anda tidak terganggu selama meditasi. Cara lain untuk melatih konsentrasi adalah yoga. Yoga tidak hanya menjaga kesehatan tubuh Anda tetapi juga membantu Anda mengendalikan pikiran Anda dengan mengamati keadaan tubuh Anda, gerakan tubuh Anda,
respons tubuh Anda terhadap lingkungan di sekitar Anda dan hubungan pikiran Anda dengan tubuh Anda. Teknik berpikir ini sangat efektif untuk melatih konsentrasi. 2. Kembangkan kehidupan spiritual. Seseorang tidak harus menganut agama tertentu untuk mengembangkan kehidupan spiritual. Orang spiritual adalah orang yang mencari kebenaran dan terhubung dengan caranya sendiri ke sumber kehidupan Tuhan. Mendefinisikan filosofi hidup memang tidak mudah, namun langkah ini sangat berguna dalam kehidupan sehari-hari. Menjalani kehidupan spiritual berarti berhubungan dengan alam semesta dan orang lain. Bersyukurlah atas hidup Anda dan tunjukkan rasa terima kasih melalui perilaku Anda terhadap orang lain. Perlakukan orang lain dengan hormat dan kebaikan. Hargai hubungan Anda dengan orang lain dan hal-hal baik dalam kehidupan sehari-hari. 3. Temukan mentor yang mendukung. Temukan seseorang yang Anda percayai yang dapat memberi Anda nasihat, seperti teman dekat atau konselor terapis profesional. Membuat keputusan cerdas tidak selalu mudah, tetapi berhasil dengan baik jika Anda punya waktu untuk membicarakannya dengan seseorang. Selain fakta bahwa berbicara dengan seorang konselor meningkatkan kepercayaan diri dalam mengambil keputusan, hal itu juga membantu mengelola stres dan kecemasan. Konselor dapat membantu Anda membangun kesadaran diri Anda sehingga Anda menyadari peristiwa yang Anda alami dan dapat mengendalikan pikiran Anda dalam kehidupan sehari-hari. Bagian 3 menjadi orang yang positif. 1. Fokus pada hal positif. Ini adalah salah satu aspek mendasar dari kehidupan yang berkualitas, karena semua yang Anda alami ditentukan oleh persepsi Anda. Bahkan situasi yang sangat sulit pun dapat diubah dengan sikap positif. Misalnya, alih-alih berpikir, saya terjebak kemacetan, katakan pada diri sendiri, di tengah kemacetan, saya bisa meluangkan waktu untuk memikirkan hidup saya. Kepositifan adalah sebuah pilihan. Cobalah untuk melihat sisi positif dari segala sesuatu dan belajarlah dari setiap pengalaman. Kemampuan berpikir positif membantu mengurangi stres dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, alih-alih berpikir, saya belum pernah melakukan ini sebelumnya, katakan pada diri sendiri, saya akan memanfaatkan kesempatan ini untuk mempelajari sesuatu yang baru. 2. Bersyukurlah atas semua yang Anda miliki. Apapun situasi kehidupan yang Anda alami, selalu ada sesuatu yang patut disyukuri. Jika Anda meremehkan orang lain dan hal-hal lain dalam kehidupan sehari-hari, Anda akan mencari sesuatu yang lain karena Anda tidak akan pernah puas. Luangkan waktu untuk memikirkan semua yang Anda miliki sehingga Anda dapat menikmati saat ini. Jika Anda merasa tidak memiliki apapun untuk disyukuri, maka tidak ada. Misalnya, membaca artikel ini adalah bukti bahwa seseorang dapat menggunakan internet dan mengkonsumsi listrik, kemewahan dalam hidup yang tidak dinikmati banyak orang, dan waktu luang untuk meneliti topik tertentu dan bersenang-senang melakukannya. Anda harus bersyukur untuk hal-hal ini. 3. Jangan cemburu. Kecemburuan adalah hal negatif yang mengarah pada penghindaran orang karena orang tidak menyukai pola pikir dan perilaku yang menunjukkan kecemburuan lain. Selain itu, tidak ada gunanya iri dengan apa yang dimiliki orang lain. Karena bagaimanapun itu hanyalah hal-hal tidak penting yang tidak dapat Anda bawa pulang. Ketika Anda cemburu, fokuslah pada apa yang Anda miliki dan bukan pada apa yang orang lain miliki. Dalam kehidupan sehari-hari, pikirkan hal-hal yang Anda syukuri dan jadilah orang yang bersyukur. Alih-alih iri dengan apa yang dimiliki orang lain, perasaan negatif, pikirkan apa yang Anda inginkan sebagai tujuan yang ingin Anda capai, perasaan positif. Dengan begitu Anda tidak terganggu karena orang lain memiliki apa yang Anda inginkan. Mereka hanya fokus pada langkah-langkah yang perlu diambil untuk mencapai tujuan. 4. Jangan mengeluh. Kebiasaan mengeluh adalah sifat negatif yang tidak cocok dengan orang positif. Mulailah mengingat hal-hal baik yang terjadi pada Anda dan abaikan hal-hal buruk. Lain kali Anda ingin mengeluh tentang sesuatu,
Pikirkan mengapa hal itu mengganggu Anda dan gunakan pengalaman negatif sebagai kesempatan untuk belajar. Selain itu, tidak ada yang perlu dikeluhkan karena Anda masih belajar dan berkembang. Bagian 4. Pelaksanaan tindakan aktual. 1. Biasakan berolahraga dan pola hidup sehat. Anda dapat mencapai kehidupan yang berkualitas jika Anda menjaga kesehatan dan tubuh Anda. Semakin sehat Anda hidup, semakin lama tubuh Anda tetap sehat dan berfungsi dengan baik. Hal ini memungkinkan Anda untuk hidup lebih lama dan kualitas hidup yang lebih baik sambil tetap sehat sampai usia tua. Orang dewasa harus berolahraga setidaknya 30 menit sehari. Makanlah dengan menu seimbang. Hindari makanan yang digoreng berlemak. Makan lebih banyak buah dan sayuran. Minumlah air sesuai kebutuhan. Pria dewasa harus minum sekitar 3 liter cairan per hari, wanita dewasa 2,2 liter per hari. 2. Buat keputusan yang dapat ditindaklanjuti. Tentukan tujuan hidup Anda dan bekerja ke arah itu. Buat rencana dan jalankan sebaik mungkin. Percaya diri untuk mencapai tujuan hidup Anda dan mengendalikan kehidupan sehari-hari Anda. Jangan biarkan orang lain menekan Anda untuk membuat keputusan yang tidak menguntungkan Anda. Jika Anda memutuskan untuk belajar atau berganti pekerjaan, pikirkan baik-baik, pertimbangkan pilihan yang berbeda, lalu buat keputusan. Kemudian implementasikan rencana yang telah dibuat agar perubahan yang diinginkan dapat diimplementasikan. 3. Jadilah proaktif. Waktu berlalu dan hari-hari berlalu lebih cepat dan lebih cepat. Berbeda dengan masa lalu dan masa depan yang tak terbatas, kehidupan manusia sangat singkat. Jadi manfaatkan setiap momen sebaik-baiknya. Jangan duduk dan menunggu sesuatu terjadi dengan sendirinya. Cobalah untuk memahami arti hidup Anda. Setelah Anda memutuskan apa yang Anda inginkan, berusahalah untuk mencapainya. Begitu ada kesempatan, berani mengambilnya, bahkan jika Anda harus mengambil risiko. 4. Berinvestasi melakukan sesuatu yang bermanfaat. Dalam kehidupan sehari-hari, dibutuhkan waktu untuk memahami banyak hal. Baik Anda ingin membangun rumah yang harmonis atau memulai bisnis yang sukses, semua impian yang berharga membutuhkan waktu. Untuk menjalani kehidupan yang berkualitas, cobalah yang terbaik untuk memperjuangkan sesuatu yang sangat penting dengan kesabaran dan tekad. Jangan mengandalkan solusi instan. Sesuatu yang terlihat terlalu sederhana atau terlalu besar mungkin bukan solusi terbaik. Saat bertengkar dengan pasangan, jangan langsung memutuskan untuk putus. Daripada langsung mengakhiri hubungan, luangkan waktu dan upaya untuk menyelesaikan konflik agar Anda bisa rukun lagi. Jangan menghukum anak Anda ketika mereka melakukan kesalahan. Terkadang situasi seperti itu dapat digunakan sebagai kesempatan untuk mengajarkan pelajaran hidup yang berharga kepada anak-anak. Oleh karena itu, investasikan waktu dan tenaga dalam pendidikan anak Anda karena mereka memainkan peran penting dalam hidup Anda.